ilmu. Saya di sini tidak mau debat kusir Ada ya, karena ada ini kebencian ini. Cuma narasi aneh ya yang coba. salah-salah. Oke, kalau saya salah, tunjukkan yang benarnya mana narasinya. Coba saya dengarkan narasi saya. Narasinya adalah, tadi saudari saya mempertanyakan ke saya, Uni, dalam ranah sosial, politik itu menggunakan agama untuk mengontrol masyarakat. Disebut dengan crowd of control ya. Nah, itu adalah istilah dari gagasan ide pembelajaran yang kami dapatkan. Bahwa, diam dulu Fajar, di mute dulu ya. Fajar di mute dulu. Dulu Kak, tolong. Makasih. Kak Fajar bisa di mute dulu. Dina boleh. Fajar, adikku, memang data dan fakta itu tidak mengenal perasaan. Kebenaran itu tidak pernah mengenal perasaan. Itu kenapa para nabi, bahkan Yesus sendiri dihabisi nyawanya karena memberikan pernyataan yang berupa kebenaran. Sabar. Kalau saya salah, kamu luruskan. Kamu berhak atas itu kok. Itu kenapa kita umat Islam ini sangat terbuka untuk dialog. Karena Islam diajarkan untuk bermusyawarah. Ya, itu kami umat Islam. Kami tidak pernah takut dalam ranah dialog. Nah, saya naik ke sini membawa data-data bahwasanya crowd of control tadi itu tervalidasi dalam kitab suci Anda yang disebut dengan Biblos or Bible. Dalam surat Paulus, dalam kitab Roma, saya tunjukkan data dengan eksplisit tanpa mentafsir. Ingat, tafsir dengan membaca itu beda. Terjemah artinya adalah mengganti bahasa lain ke bahasa lain. Membaca artinya tahu dong membaca yang tertulis. Mentafsir dari kata fasara mengeluarkan makna. Saya tidak mengeluarkan makna, saya membaca. Dan Anda membenarkan bahwa betul Paulus mengajak murid-muridnya atau orang yang mengikuti dia untuk patuh kepada pemerintah pada waktu itu, apapun pemerintahnya, walaupun pemerintahnya itu datang dari penjajah. Tolong kamu bantah ini benar atau tidak. Maka diksinya adalah, konsekuensi logiknya adalah Kristen adalah ajaran agama yang mengajak untuk patuh kepada penjajah. Itu konsekuensi logik. Silahkan dibantah. Di mana poin saya salah? Luruskan kemudian. Fajar, buka mic-nya, mari kita bicara baik-baik. Sebentar lagi saya mau makan, silakan. Silahkan Kak Fajar, barangkali mau ada yang mau disampaikan. Bukan patuh, ibaratnya apa yang sudah diperintahkan di daerah tersebut atau otonomi daerah tersebut yang harus dihormati lah. Kamu baca dulu narasi kitab suci kamu, brother. Nggak mungkin meninggalkan rakyatnya. Tapi yang terjadi, Fajar, karena pemerintahan tidak mungkin meninggalkan rakyatnya. Kamu tahu tidak, yang dibicarakan sama Luna tadi itu terkait tentang bagaimana ada orang yang dianggap presiden ketika kolab negaranya, bahkan dia kabur ke negara lain, itu banyak. Udahlah, apa yang kamu omongkan itu berdasarkan perasaan yang tidak ada ilmunya, bukan hasil analisis. Itu nggak dipakai di sini, namanya asumsi liar. Dalam Roma pasal 13 nomor 1 perintahnya itu apa? Tiap-tiap orang. Saya nggak ngerti deh, kamu ngerti bahasa Indonesia atau tidak? Diam dulu, siapa? saya kasih. Pemimpin negara yang kabur siapa? Contoh satu Aduh, aja. kamu nggak. Kalau kita bahas itu kita lari dari topik. Saya memberikan contoh kepada kamu. Kamu baca. Ini namanya Enggak, kamu contohnya hit and run. contohnya saja. maaf Kak Fajar, coba aku Yesus jelasin lari ya. loh. Yesus itu kabur ke atas negeri loh sebelum menyelamatkan Yerusalem yo. Emang kamu pikir Yesus itu menyelamatkan Yerusalem? Sampai sekarang damai Yerusalem. Yesus kampungnya sendiri Yesus damai bukan sampai sekarang. pemimpin negara. Yesus bukan pemimpin Bahkan dia negara. pemimpin alam semesta kan? Pemimpin alam semesta. Gimana ini? Itu lebih banyak konteks kita. Pertanyaan kamu ini ngeri loh. Kamu menganggap Yesus itu pemimpin. Ngeri loh. Berarti Ini Yesus udah sama debat kusir nih. negara. Kak Fajar, sorry, kayak tadi contohnya di Indonesia, semua masyarakat ya, contohnya ada Pangeran Diponegoro, apa semuanya itu berhak untuk melawan pada saat pemerintahnya itu kita dijajah pada saat itu. Jadi pada saat itu Yesus dan yang lain-lainnya juga sebetulnya punya hak untuk melawan pada saat itu. Jadi nggak mesti gimana ya? Gimana Kak? Aku bingung. Mungkin Uni pakai ya, coba. Uni pakai gini. Fajar, kamu tenang ya. Dalam kitab Roma pasal 13 nomor 1, diksinya tuh begini. Saya membacakan tanpa untuk mentafsir. Tiap-tiap orang takluk, harus takluk. Kamu tahu tidak diksi harus itu untuk apa? Harus itu adalah sesuatu yang kamu wajib mau nggak mau. Itu Kasih perintah. aja contoh yang ibaratnya yang kolab tadi pergi kabur siapa? Yesus kan sudah bilang, mana sih? Iya, oke. Ini contohnya di Yesus sini. aja. Itu pemimpinnya kabur pada saat negaranya kolaps, pada saat negaranya diserang itu pemimpin yang sedang ini dia itu kabur gitu, Kak Fajar. Banyak Siapa? contohnya. Contohnya Pertanyaan kamu itu apa gitu loh substansinya dengan diskusi kita. Kan udah dikasih contoh. Aku bisa jelasin banyak Apa? yang cuma ini substansinya untuk apa? Substansinya apa? Saya di sini menunjukkan bahwa crowd of control itu, ya. Tadi Adik saya ini ya. Anda mengatakan berkaitan dengan ayat itu. Ibaratnya kalau misalnya ada pemimpin yang zolim, apakah kita harus melawan? Ya gitu kan? Dalam Islam jihad fisabilillah berkata benar di hadapan pemimpin. Kalau mampu melawan kita bahkan di kami diwajibkan bagi kami, diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi.
Tapi ada dalil yang mengatakan kalau pemerintah zolim kepada kami diperintahkan bersabar. Kenapa? Tentu Allah sebagai Tuhan tahu bahwa kami tidak akan mampu melawan. Makanya makanya itu turunnya. berkaitan tadi yang harus saya bilang. Diam dulu. Ini namanya debat kusir. Kamu bertanya, saya mau menjawab, kamu potong. Belum selesai poin saya. Islam itu ajarannya adil. Adil dan sistematikanya jelas. Adil bagaimana? Dalam Islam, loh, buktinya kamu di Indonesia aman nggak hidupmu? Ya coba tunjuk, ini udah fitnah nih. Coba kamu tunjukkan kalau ketidakadilan dalam agama kamu, saya tunjukkan. Kamu tahu tidak Uza? Kamu tahu tidak anak-anak kecil dihabisi nyawanya oleh Tuhan kamu hanya karena mengatakan Elia botak-botak, naiklah botak. Nih saya tunjukkan kamu nih. Kamu tolong tunjukkan kepada saya ayat kecil yang umur ibaratnya 6 tahun atau pas menggawin. Loh, Yahudi membolehkan 3 tahun. Ibaratnya Yahudi umur 3 SD. Yahudi boleh menikahi anak umur 3 tahun. Kamu nggak tahu ayatnya itu? Astagfirullahaladzim. Ribka dinikahi oleh Ishak umur 3 tahun menurut Rabi Yahudi. What's wrong with you? Lari-lari dari tadi kayak kodok. Saya belum selesai satu substansi, kamu udah kabur kemana-mana. Saya tunjukkan sama kamu. Saya bukan budakmu loh. Kamu penjajah kali loh. Naik ke komal Islam, mengatur-ngatur kami sesuka hatimu. Betul-betul penjajah kamu. Wajar kamu membela penjajah. Kau itu narasi itu baru sebarang. Bantah narasi saya. Turun kamu ya. Kita kasih data. Nggak relevan lagi. Ini bukan debat lagi. Ini debat. Saya kasih data ya. Saya sekali lagi on the point. My POV is apa yang dikatakan Luna bahwa politik itu menggunakan agama untuk crowd ya, gimana bacanya itu? Crowd control. Ya. Mengatur manusia dengan menggunakan agama itu ada validasinya dalam kitab kalian, Roma pasal 13 nomor 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah termasuk pemerintahan Fir'aun. Tapi faktanya adalah ketika Fir'aun menjajah orang Israel, Tuhan kalian bantu. Ini kontradiksi pengajaran Paulus dengan tradisinya Yahudi. Paham kalian? Cobalah kalian kalau diskusi sama saya by data. Jangan by congor. 6 tahun saya menghadapi, bahkan pendeta kalian sudah saya hadapi. Ya, nih Kak Rima nih kayaknya sabar. Kak Rima nih udah. Hajar Kak Rima, hajar Kak Rima. Iya, mari kita bahas. Oke, kita pakai. Kalau kalian bilang narasi saya salah, bongkar, naik ke atas, discuss with me, gunakan data. Saya tidak suka orang yang hanya bicara dengan kebencian, terpengaruhi oleh doktrin. Maaf, saya tidak ada waktu untuk melayani itu. Saya akan tunjukkan kepada kalian ya. Kalian tahu tidak, dalam kitab perjanjian lama, ada dalil yang mengatakan barang siapa yang tidak mematuhi hakim-hakim, itu harus itu crowd of control. Iya. Paham kalian? Ya? Itu data. Yes. Nah, di perjanjian lama ada dalilnya, di perjanjian baru. Tunjuk di Al-Quran dan hadis saya, bahwa Rasulullah pun berkata, perkara duniamu kamu yang lebih tahu. Rasul saya katakan loh. Rasulullah saya mengajarkan apa yang menjadi fundamental ajaran yang berkaitan dengan ketuhanan yang mana datang dari Tuhan. Tapi kalau masalah duniamu kau lebih tahu. Bahkan kan kau dengan istrimu kau punya hak. Bahkan ada aturan maksimal minimalnya. Oh kalau dia begini boleh diginikan. Kalau dia begini boleh diginikan. Artinya kau punya kontrol terhadap istrimu. Tapi batasannya ada. Begitu juga dengan istri kepada suami, anak dengan orang tua, ada batasannya. Inilah agama. Inilah esensi agama. Mengatur tindakan manusia supaya tidak melampaui batasnya, tidak offside. Offside ya, outside. Jadi kalau kalian mau diskusi dengan saya, poin pertama, syarat pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa berbahasa Indonesia baik dan benar dulu. Iya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Itu dalil. Kita lihat realitasnya. Saya bawa realitasnya. Konkret loh. Ini kurang apa? Ini kalau tesis sudah lulus ini. Ya. Iya, bahkan saya bisa menjelaskan. Kalau mau membuat statement itu harus kita pelajari dulu apa yang tadi disampaikan. Jadi jangan kebelet pengen meluapkan emosi teman-teman. Jadinya malah tidak tersampaikan maksudnya. Jadi mungkin tadi Kak Fajar juga mungkin punya pemikiran juga tapi jadinya tidak tersampaikan karena
di luar dari konteks. Jadi lebih baik dipelajari dulu sekarang ini apa yang dibahas, kayak tadi mungkin salah satu ayat dan kemudian direspon gitu teman-teman. Kalau yang mau naik silahkan loh, kalau yang mau naik Silakan. Tapi dengan catatan ya, silahkan. baca ini. Zending ini adalah organisasi yang dibentuk oleh orang Belanda. Apa gunanya? Upaya Belanda menyebarkan Protestan. Artinya penjajahan itu membawa misi. Ada 3 misi. Golden, Gospel, dan Glory. Gospel. Jadi kalau kalian bilang penjajahan nggak ada kaitan dengan agama, justru penjajah itu hadir menyebarkan agama. Maka kalau saya bikin diksi Kristen adalah agama warisan penjajah, itu clear. Kalau kalian bisa bantah silahkan. Diksinya menyakitkan? Yes, karena kebenaran memang menyakitkan. Kalian marah kepada saya. Begitulah kenapa Bani Israel marah kepada Yesus ketika mengatakan kebenaran bahwa Tuhan itu hanya satu. Sementara mereka hidup di zaman di mana manusia menyembah kepada dewa-dewa pagan. Wajar kalau dia dihabisi. Kalau kalian mau menghabisi saya, wajar. Tapi inilah yang namanya jihad fisabilillah. Andai saya mati dalam keadaan menegakkan kebenaran itu, yang namanya jihad. Takut saya dengan kalian? Tidak. Kenapa? Saya dibela oleh negara dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 2. Kebebasan beropini dan menyampaikan pendapat tentang keyakinan. Kalau doktrin kalian saya hancurkan, kenapa kalian marah dengan saya? Bantah. Tunjukkan. Doktrin tentang Tuhan menginginkan kematian manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu dibantah bukan oleh saya. Tapi dibantah oleh kitabnya Yahudi. Di mana Yahudi mengatakan bahwa Tuhan bahkan tidak menghendaki manusia mati ketika Tuhan menguji Abraham, memerintahkan anaknya untuk dihabisi. Tuhan ganti dengan domba loh. Iya. Yang justru menghabisi nyawa manusia untuk keagamaan apa? Penyembah dewa Molok dalam kitabnya orang Yahudi. So, ketika saya katakan agama yang butuh tumbal adalah agama pagan, itu betul, relevan. Lalu ketika kalian ternyata tersadar bahwa agama kalian membutuhkan tumbal manusia untuk keselamatan, itu bukan salah saya. Itu konsekuensi logik. Mari kita diskusi bagus-bagus. Kak Susana Silakan naik ke Purba atas. barangkali. Kak Susana Purba ini dari tadi dia bilang katanya dia bisa bisa menyampaikan data. Negara Islam adil, buktinya wanita dipoligami, wanita direndahkan Saya martabatnya, bahas. itu baru data. Boleh naik mungkin Kak kalau bisa bisa menunjukkan data silahkan. Dari tadi katanya bisa menunjukkan data. Naikkan. Datanya Naikkan. yang mana? Ini tema Udah, bagus tapi Ukti, perhatikan ya. nggak naik. Ini ilmu untuk antum ya Ukti ya. Antum perempuan, ini perempuan muslim, perhatikan. Syubhat ini sering dilemparkan oleh kaum non-Islam, para Islamofob untuk merendahkan perempuan Islam. Kita buktikan bagaimana kedudukan perempuan dalam iman Kristen dan Islam. Ini materi kesukaan saya. Naik ke atas, saya suka ini. Naik ke atas, saya bahas ini. Udah di request Kak, tapi kayak nggak mau naik terus. Tapi dari tadi memang banyak statement yang bilang ada datanya kalau wanita seperti ini, tapi aku udah request beberapa kali, mungkin ada 3 kali, nggak naik-naik. Mungkin Kak bisa request mungkin, apa aku tadi salah klik, I don't know. Jangan Kak takut siapa sama tadi? saya. Saya orangnya Kak. tergantung situasi dan kondisi kok. Sebenarnya kalau diskusinya baik-baik ya baik-baik, nggak masalah juga. Ayo silahkan Kak, tadi mungkin banyak komen tapi sebetulnya jadi tadi aku klik beberapa kali cuma nggak naik-naik. Mungkin bisa dibahas aja Kak, mungkin memang nggak mau naik atau mungkin malu atau introvert gitu kan, beberapa orang mungkin adanya di komen Ya, aja karena introvert. saya langsung komparasi aja ya, karena ini kehendak dari dia. Saya akan komparasi, tapi saya buka data dulu ya, Dek. Jadi agak izin dulu buka data. Saya mau langsung semua data saya tampilkan biar satu materi full saya kasih hari ini nih. Aduh, bawa materi ini blunder kalian. Kalau bawa materi ini siap-siap kalian nggak bisa tidur yang perempuan-perempuan Kristen ya. Iya. Tapi itu Tapi bukan mungkin salah karena saya loh ya. banyak perempuan Kristen itu banyak yang mungkin nggak tahu agamanya juga Kak, menurut aku ya. Mereka juga nggak menjalankan juga. Jadi maksudnya mungkin banyak yang nggak tahu juga. Jadi dengan dibacakan mungkin akan jadi ilmu juga untuk mereka juga gitu Yes. sebetulnya. Oke, kita mulai dari 3 dalil dulu ya. Saya tunjukkan bahwa kedudukan perempuan di Kristen itu sejak semula sudah tidak dimuliakan ya. Saya kasih data dari dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 13. Silakan kalian buka bagaimana kedudukan perempuan ya. Di mute dulu. Setelah ini mungkin Bang Emen atau perempuan aku nggak tahu Emen Iya, lagi. mantap. Di mute. Bentar mute. ya men, Mantap. selesai.
Selesai dulu, saya belum Oke, selesai ya. Tema kita udah lanjut. berpindah. Ya. 1 Timotius pasal 2 nomor 13 ya. 1 Timotius pasal 2 nomor 13. Perhatikan teman-teman, perhatikan ayatnya dan baca baik-baik. Baca di sini ya. Di sini perikopnya apa teman-teman? Di sini. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaknya ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal. Ingat ya, kalian tidak boleh pakai emas loh kalau kalian pergi ke gereja. Umat Islam boleh tidak pakai emas? Boleh. Kami tidak dilarang pakai emas. Tapi yang dilakukan apa umat Islam itu tidak boleh memperlihatkan, ya. Nah, mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri. Nih. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Jadi presiden nggak boleh perempuan. Mengajar tidak boleh perempuan. Bagaimana dengan Islam? Sayyidah Aisyah itu adalah seorang ulama. Ya. Sayyidah Khadijah seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Sayyidah Aisyah adalah seorang ulama. Jadi Islam ajarkan istri Nabi kami adalah orang-orang yang hebat perempuannya. Nah, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda. Ternyata di sini pembelaan Paulus terhadap perempuan. Pembelaan terhadap laki-laki. Lihat. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ini yang berdosa Adam atau Hawa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Jadi kalau yang mandul selamat nggak? Umi sudah Umi. Sudah. Bentar dulu, saya belum selesai. Kalau yang mandul gimana? Yang meningsoy sebelum punya anak. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ya yang punya anak. Apakah semua perempuan punya anak? Ini kalian bahas bagaimana kedudukan perempuan dalam agama kalian. Tunjuk kepada saya satu ajaran Islam. Tunjuk datanya. Sudah. Sebentar, Emen. Bang Emen, Sebentar, Emen. Kalau enggak saya Sebentar, mute Emen. terus. Kepanjangan. Banyak yang Saya dengar. belum. Kalian ini bukanlah bos kami loh. Kalian bukan narasumber, kalian bukan bos kami. Yang narasumber saya, pemilik komalnya muslimah, lalu kalian naik ke atas dan kalian perintahkan kami sebagaimana kalian sebagaimana nenek moyang kalian menjajah negara orang. Masuk suka-sukanya, masuk kamar orang belum diizinkan masuk ke kamar, udah masuk kamar ngacak-ngacak tidur lagi di situ. Gak sopan, gak ada adab.